Assalamualaikum anak-anak. Jumpa lagi dengan Mr. Rizky dalam pembelajaran sains. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang ekosistem, di mana ekosistem merupakan hubungan timbal balik yang terjadi antara makhluk hidup dengan benda mati dalam sebuah lingkungan. Udara, makanan, air, tanah, cahaya matahari, dan tempat tinggal merupakan benda mati. Namun, mereka menyediakan yang dibutuhkan oleh makhluk hidup di lingkungan. Kita juga sudah belajar tentang makanan sebagai kebutuhan makhluk hidup. Khusus untuk tumbuhan, mereka disebut sebagai produsen karena membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Sedangkan manusia dan hewan merupakan konsumen. Pengelompokan hewan berdasarkan makanannya terbagi menjadi herbivora, karnivora, omnivora, dan pengurai. Hari ini kita akan belajar tentang kebutuhan makhluk hidup selain makanan. Yang pertama, udara. Udara di sekitar kita meliputi oksigen dan karbon dioksida. Oksigen dibutuhkan manusia dan hewan untuk bernapas. Sedangkan karbon dioksida digunakan tumbuhan untuk membuat makanan. Karbon dioksida dikeluarkan dari manusia dan hewan. Tumbuhan mengeluarkan oksigen untuk kita hirup. Yang kedua adalah air. Hewan dan tumbuhan membutuhkan air untuk tetap hidup. Begitu juga manusia. Kita membutuhkan minum air sebanyak 8 hingga 10 gelas dalam sehari. Beberapa pentingnya air untuk kita adalah mencegah dari dehidrasi, yaitu kondisi kehilangan atau kekurangan cairan tubuh. Membantu tubuh kita tetap dingin, terutama ketika hari sedang terik. Membantu membawa nutrisi makanan ke seluruh bagian tubuh. Membantu sirkulasi darah di dalam tubuh, dan membantu tubuh dalam membuang sisa-sisa makanan. Yang ketiga adalah tanah. Tanah merupakan campuran dari batuan lapuk, mineral, bagian-bagian makhluk hidup yang sudah mati, dan benda mati. Nutrisi dan mineral dalam tanah sangat dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuh. Beberapa makhluk hidup berbentuk sederhana seperti bakteri, alga, dan fungi dapat ditemukan di dalam tanah. Yang keempat adalah cahaya matahari. Matahari merupakan sumber energi utama bagi bumi yang dapat didapatkan dalam bentuk panas dan cahaya. Tumbuhan dan hewan memiliki ketergantungan terhadap matahari dalam hal produksi makanan dan energi. Misalnya, tumbuhan menggunakan cahaya matahari untuk membuat makanan yang disimpan pada daun. Kemudian, daun dimakan oleh hewan herbivora untuk mendapatkan energi. Energi tersebut berpindah lagi ke hewan karnivora atau pemangsa. Energi juga berpindah ke hewan pengurai di dalam tanah ketika ada daun yang jatuh atau hewan yang mati dan membusuk di tanah. Hewan pengurai akan mengurai dengan bantuan kelembapan dan panas matahari. Selain itu, beberapa hewan juga membutuhkan panas matahari untuk berjemur dan lebih aktif. Misalnya saja pada hewan kadal, kura-kura, dan ular. Yang kelima adalah tempat tinggal. Makhluk hidup membutuhkan tempat tinggal untuk melindungi diri mereka dari bahaya, cuaca buruk, dan suhu ekstrim. Misalnya saja, kita dan keluarga membutuhkan rumah untuk tempat berlindung. Ayam membutuhkan kandang, sapi juga membutuhkan kandang. Burung membutuhkan sarang untuk bertelur. Beberapa tumbuhan membutuhkan tempat tinggal. Tumbuhan yang tumbuh di tempat hangat dapat tetap tumbuh di tempat dingin jika mereka diberi tempat atau lahan yang baik. Misalnya saja dalam rumah kaca. Rumah kaca merupakan tempat khusus yang dibuat untuk tumbuhan agar mereka bisa tumbuh dalam kondisi terbaik di cuaca hangat. Rumah kaca menangkap panas matahari dan menggunakannya untuk menghangatkan tumbuhan di dalam rumah tersebut. Baik anak-anak, pada intinya makhluk hidup memiliki ketergantungan dengan benda mati. Semua saling memberi manfaat di dalam lingkungan.
Yang paling penting, kita harus menjaga kelestarian ekosistem mereka. Kita juga harus bersyukur karena sampai saat ini kita masih bisa hidup dan dapat terpenuhi kebutuhannya. Setelah ini, kalian dapat mengerjakan worksheet sains dari Mr. Rizky. Sebelum mengerjakan, baca petunjuknya terlebih dahulu ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.